Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Junianti dari Universitas Nusa Putra, Program Studi Manajemen. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai teori dan juga konsep dari investasi. Berbicara mengenai investasi, semua orang pasti pernah mendengar kata investasi. Banyak orang-orang di luar sana yang belum pernah melakukan investasi, tidak mengetahui bagaimana proses investasi itu, dan juga tidak mengetahui apa manfaat kita melakukan investasi tersebut. Kata investasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu investment. Kata invest dari investment ini memiliki arti menanam, sehingga definisi dari investasi itu sendiri menurut KBBI yaitu penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Jadi investasi itu secara umumnya yaitu suatu aktivitas penempatan modal baik berupa uang ataupun aset berharga lainnya ke dalam suatu benda atau lembaga dengan harapan pemodal atau investor tersebut akan mendapatkan keuntungan dengan kurun waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah kita mengetahui definisi dari investasi, selanjutnya yaitu dasar keputusan investasi. Menurut Tyndall tahun 2005, dasar keputusan investasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu return. Return ini yaitu setiap orang yang berinvestasi pasti mempunyai tujuan awal. Tujuan awalnya itu yaitu untuk memperoleh keuntungan atau untuk mendapatkan keuntungan. Nah, tingkat keuntungan investasi itu disebut dengan return. Yang kedua yaitu risk. Risk ini yaitu korelasi langsung antara pengembalian dengan resiko. Jadi, semakin tinggi pengembaliannya, maka akan semakin tinggi juga tingkat resikonya. Sehingga kepada investor harus menjaga tingkat resikonya dengan pengembalian yang seimbang. Yang ketiga yaitu the time factor. Jadi investor yang menanamkan modalnya memiliki kurun waktu yaitu dalam jangka pendek, menengah, dan juga panjang. Setelah kita mengetahui definisi dari investasi dan juga dasar keputusan investasi, selanjutnya yaitu jenis-jenis investasi. Yang pertama yaitu kas atau tunai, yang dimana bentuknya seperti tabungan, deposito, dan juga reksadana pasar uang. Yang kedua yaitu pendapatan tetap, yang dimana bentuknya ini seperti obligasi surat utang reksadana pendapatan tetap. Yang ketiga yaitu saham, yang dimana bentuknya seperti reksadana campuran, reksadana saham, dan juga saham biasa. Selanjutnya yaitu aset fisik, yang dimana bentuknya seperti emas, batu permata, ataupun properti. Dalam melakukan investasi juga terdapat beberapa resiko, di antaranya yaitu resiko tingkat bunga, resiko daya beli karena inflasi, resiko pasar, resiko manajemen, resiko kegagalan, resiko likuiditas, resiko politik, resiko industri, resiko konversi, dan juga resiko penarikan. Selanjutnya, investasi juga memiliki tujuan. Nah, tujuan dari investasi tersebut yang pertama yaitu terciptanya keberlanjutan dalam investasi tersebut. Yang kedua, terciptanya profit yang maksimum atas keuntungan yang diharapkan. Yang ketiga, terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham. Dan yang terakhir yaitu turut ikut andil dalam pembangunan bangsa ini. Mengapa kita harus melakukan investasi? Apa manfaat dari kita melakukan investasi tersebut? Sebenarnya banyak sekali manfaat yang dapat kita rasakan. Manfaat yang pertama yang dapat kita rasakan dengan melakukannya investasi ini yaitu kita bisa menghadapi inflasi. Mengapa? Karena nilai aset
dari investasi yang kita lakukan atau nilai aset yang kita miliki bisa meningkat di atas inflasi tersebut. Manfaat investasi yang kedua yaitu bisa digunakan dalam kondisi darurat. Misalnya, kita membutuhkan dana yang cepat untuk biaya pendidikan, membutuhkan dana untuk biaya rumah sakit, ataupun membutuhkan dana untuk renovasi rumah. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai teori dan juga konsep dari investasi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.